Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, abi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuji'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim At-Tahirah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab yang ke-26, yaitu berkaitan ma jaa fil kuhani wa nahwihim, bab yang menjelaskan tentang dukun dan yang semisalnya. Yang semisalnya itu bisa jadi tukang sihir, bisa jadi tukang ramal, peramal, atau yang sejenisnya. Kata-kata kuhan atau kahana adalah jamak daripada kahin. Jadi kahin ini mufradnya, singularnya, sedangkan pluralnya, jamaknya itu bisa kahana atau bisa kuhan, yang bermakna dukun. Pembahasan ini Bapak dan Ibu sangat penting, karena kita paham, kita sangat mengetahui bahwa praktek perdukunan sangatlah menjamur di tanah air kita yang kita cintai ini. Bahkan sekelompok manusia, masalah perdukunan itu dianggap lumrah, bahkan dianggap boleh-boleh saja oleh sebagian mereka itu. Bahkan berita yang beredar adalah dukun-dukun di negeri kita ini diekspor ke luar negeri karena saking banyaknya. Luar biasa ya. Saya pikir cuma pemain bola, makanan, ternyata dukun pun diekspor juga. Nah, maka oleh sebab itu di bab yang ke-26 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah membahas perdukunan setelah pembahasan tentang sihir. Karena sihir dan perdukunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena sihir dan perdukunan ya itu pastinya ya kita katakan meminta bantuan kepada bangsa jin
dan minta bantuan dari syaitan. Hanya saja kalau sihir menggunakan bantuan tersebut untuk menyihir seseorang atau menghayalkan pikiran orang atau membuat seseorang sakit, bahkan bisa sampai lumpuh, bahkan bisa juga sampai meninggal. Sedangkan dukun atau perdukunan menggunakan bantuan dari syaitan dan bangsa jin tadi itu untuk meramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan dan hal-hal gaib lainnya. Makanya pembahasan ini ya sangatlah luar biasa ya kita katakan. Kita juga akan sebutkan nanti perbedaan antara kahin dan arab. Kahin itu dukun, kalau arab itu tukang ramal atau peramal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, perlu diketahui ya bahwa ramalan para dukun terkadang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena mereka dibisiki oleh bangsa jin dan syaitan-syaitan yang mencuri dengan kabar-kabar yang ada di langit. Namun demikian, mereka, bangsa jin itu, tetap akan memoles hasil curian dengar yang sangat sedikit tersebut dengan berbagai macam tambahan dusta. Sehingga mengesankan bahwa mereka benar-benar mengetahui hal tersebut secara pasti dan lengkap. Padahal tidak seperti itu. Dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 4800, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama", ketika Allah Jalla wa ala menetapkan satu urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Malaikat ketika mendengar apa yang Allah firmankan, dia meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk dan patuh akan perintah Allah Jalla wa'ala. Firman Allah Jalla wa'ala yang mereka dengarkan itu sangat keras dan memekakkan telinga, laksana suara germicing, ya, rantai di atas batu yang amat keras. Sangat memekakkan telinga, laksana suara gemerincing rantai di atas batu yang amat keras. Qalu madza qala rabbukum. Hingga akhirnya rasa takut telah dihilangkan dari hati para malaikat. Mereka pun saling bertanya di antara para malaikat tersebut, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah Jalla wa'ala? Qalu lilladzi qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Kemudian para malaikat itu menjawab, apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, perkataan Allah yang benar dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Bangsa jin, pencuri berita ini pun mencuri berita itu. Karena dengar dari siapa? Para malaikat. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Para pencuri berita dari langit itu formasi mereka begini. Sufyan, ya, Ibnu Uyainah memperagakannya. Saling bersusun-susun. Ya, Sufyan memperagakannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Bertumpuk-tumpuk. Nah, jelas ibu-ibu? Wabad faharafaha wabadda baina asabihi.
Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Bangsa jin itu saling bersusun sampai Imam Sufyan memperagakannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Ketika jin yang di atas mendengarkan berita yang datang dari langit tadi itu, langsung menyampaikan kepada bangsa jin yang berada di bawahnya. Dan demikian seterusnya, secara berantai, saling menghabarkan atas ke bawah, terus. Sampai ya berita itu ke tukang sihir dan dukun. Nah, tapi terkadang ya disebutkan di sini, farubbama adraka asy-syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayaqribu ma'aha mi'ata kadzbatin. Terkadang jin pencuri berita itu terbakar api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Walaupun terkadang ia juga sempat ya, meskipun terkadang bangsa jin itu selamat dari lemparan api tadi. Maksudnya lemparan api di sini apa? Bintang. Karena fungsi bintang itu kan ada 3. Yang pertama rujuman lisyayatin. Jadi bola api untuk membakar syaitan atau bangsa jin yang bertumpuk-tumpuk untuk mencuri berita tadi. Kemudian yang kedua untuk perhiasan di langit. Untuk hiasan di langit. Kemudian yang ketiga untuk arah. Mengetahui arah atau tempat bintang itu. Nah kemudian disebutkan di sini ya, bahwasannya berita curian tersebut pun ditambah-tambah oleh tukang sihir dan dukun dengan 100 kedustaan. Orang-orang pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan hari itu dia telah menghabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian, dan ternyata memang hal itu benar terjadinya. Naam. Fayuqal alaysa qad qala lana yawma kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sami'a minas sama. Demikianlah akhirnya segala ucapan tukang sihir dan dukun itu pun selanjutnya dipercaya karena berita-berita yang berhasil didengarkan dari langit melalui bantuan para jin atau bangsa jin tadi. Bapak, Ibu, perkataan dan ramalan seorang dukun sejatinya memang terkadang sesuai dengan kenyataan ya. Terkadang. Karena memang berita tersebut dicuri dengar oleh para bangsa jin yang telah menyesatkannya. Akan tetapi Bapak Ibu, yakinilah bahwa keberhasilan itu sangat jarang sekali. Dan mayoritas ucapan dukun dan ramalan dukun ya adalah kedustaan dan karangan mereka belaka. Terlebih lagi dukun-dukun hanyalah sekedar mengaku-ngaku berhubungan dengan syaitan. Ucapan dan ramalan mereka pasti adalah kedustaan yang murni yang ia buat-buat saja. Para ulama menjelaskan bahwa fase pencurian berita dari langit secara umum itu terbagi menjadi 3 bagian, 3 fase. Fase yang pertama, fase sebelum pengutusan Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad belum diutus, belum menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan diangkat menjadi Nabi, pencurian berita sangatlah marak. Dan berita yang tak terkait wahyu mudah untuk dicuri dengarkan dari langit. Oleh karenanya, ketika para sahabat Ridwanullah ajma'in sempat menginfokan dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa ramalan dukun itu terkadang tidak salah, terkadang benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkomentar, qala Rasulullah SAW, tilkal kalimatu minal haq yahfadhuha minal jinni fayaqurruha fi udhuni walihi
fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Ucapan yang benar itu adalah hasil curian dari bangsa jin. Lalu bangsa jin itu memperdengarkan kepada rekannya dari bangsa manusia, yaitu dukun dan tukang sihir. Kemudian dukun dan tukang sihir itu menambah kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Oleh karenanya, ramalan orang terdahulu terkadang ada benarnya. Sebelum Rasulullah SAW diutus sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sering terjadi kenyataannya begitu. Kenapa pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus menjadi apa? Nabi dan Rasul. Nah, ada fase yang kedua Bapak dan Ibu. Fase masa diutusnya Rasulullah. Ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada pencurian berita yang terjadi. Karena masa tersebut adalah masa turunnya wahyu. Oleh karenanya dalam surah Jin, surah yang ke-72 ayat 8 sampai ayat 9, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di langit. Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan ada panah-panah api, yaitu bintang yang jadi bola api untuk membakar bangsa jin yang mencoba untuk mencuri berita-berita yang ada di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami bangsa jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Sebelum apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Dulu bangsa jin bisa duduk, bisa menguasai tempat yang ada di langit. Untuk apa? Mencuri, dengar berita-berita yang ada di langit. Tetapi kata mereka, sekarang ini setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus, kami tidak bisa lagi untuk mendengar, mencuri dengar berita-berita yang ada di langit. Pasti kami akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar kami. Surah Jin ayat 8 sampai ayat 9. Nah, jadi kesimpulannya di fase yang kedua ini, fase ketika Rasulullah SAW diutus, bahwasanya bangsa jin tidak bisa mencuri berita-berita yang ada di langit. Karena selama 23 tahun itu fase penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan wahyu itu betul-betul dijaga. Sehingga bangsa jin yang mencoba untuk bertumpuk-tumpuk itu tidak bisa curi dengar berkaitan dengan berita yang ada di langit tersebut. Nah, kemudian fase yang ketiga, fase setelah wafatnya Rasulullah SAW. Fase setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, bangsa jin mencoba-coba untuk dapat mencuri dengar berita-berita yang ada di langit. Namun, mencuri dengar setelah Rasulullah meninggal dunia itu tidak sebanyak sebelum Rasulullah SAW diutus. Pada fase yang pertama itu kan bangsa jin sangat menguasai itu. Karena pada saat itu Rasulullah SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka mencoba-coba untuk mencuri berita di langit. Tapi tidak sebanyak fase yang pertama. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, kada yadmahillu, hampir-hampir tidak bisa di fase yang ketiga juga bangsa jin untuk apa? Curi-curi berita di langit. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan bab tentang pendukunan setelah bab tentang sihir, karena dalam beberapa redaksi hadis disebutkan bahwa terkadang penyihir juga melakukan praktek pendukunan, atau sebaliknya dukun mempraktekkan sihir. Makanya dalam satu hadis yang sahih, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Arab ini kadang disebut oleh ibu-ibu orang pintar. Sebenarnya mereka bukan pintar. Arab ini peramal. Kemudian yang mendatangi tukang sihir atau yang mendatangi dukun, kemudian bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, peramal dan tukang sihir tadi, maka dia telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu-ibu berkaitan tentang 3 fase tadi. Nah, kemudian kita sangat memahami berkaitan tentang masalah perbedaan dukun, tukang ramal, ahli nujum, dan juga tukang sihir. Kita lihat di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa hadis Nabi SAW yang nanti masuk pada hukum-hukum tertentu. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, meriwayatkan dari salah seorang istri Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang berkaitan tentang yang gaib lalu orang yang datang ke dukun dan tukang ramal ini membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Itu hadis yang pertama. Yang datang ke dukun tidak diterima salatnya selama 40 hari dan 40 malam. Hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Ahmad serta oleh Al-Imam Ad-Darimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang suka mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Mereka menyatakan bahwa hadis ini sahih menurut syarat atau kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang mereka ucapkan, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana hukumnya dari 3 hadis tadi? Hadis yang pertama menjelaskan orang yang suka datang ke dukun itu salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadis yang kedua
yang datang ke dukun, bertanya kepada dukun tentang sesuatu hal, terutama yang gaib, dan dia mempercayai dan membenarkan itu dukun, berarti dia telah kafir terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ulama ada 3 pendapat hukum mendatangi dukun atau peramal atau paranormal atau ahli nujum. Ada 3 pendapat. Apa hukumnya mendatangi dukun, peramal, paranormal? Itu terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, mendatangi dukun dan menemui dukun dalam rangka untuk mengingkari perbuatannya dan mengungkap kebohongannya dan memberikan nasihat agar dia tersebut taubat dari perdukunannya, ini adalah perkara yang hasan, perkara yang baik, perkara yang bagus. Dan bisa jadi hal tersebut dituntut dalam syariat. Jadi datangnya kita ke dukun, peramal, paranormal untuk mengungkap kedustaan dia, kebohongan dia. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad. Yang dimana Rasulullah SAW ingin membongkar kedustaan dari Ibnu Sayyad tersebut. Nah, dan memberikan nasihat kepada Ibnu Sayyad agar bertobat dari perdukunannya dan ya dari praktek nujumnya atau ramalannya. Artinya kalau kita memang punya kemampuan Bapak Ibu untuk mendatangi dukun dalam rangka memberikan nasihat, dalam rangka untuk mengingkari perbuatannya agar dia tersebut kembali ke jalan Allah, maka ini dapat pahala, bahkan sangat dianjurkan di dalam syariat ini. Jika Bapak dan Ibu punya kemampuan. Dan hukumnya apa? Tidak hanya sekedar boleh, bahkan mustahab, dianjurkan. Cuma Bapak Ibu punya kekuatan enggak untuk memberikan nasihat kepada itu dukun? Sanggup enggak untuk mengungkap ya kebohongan-kebohongan yang ada pada dukun tersebut? Sanggup enggak untuk menguji itu dukun? Sanggup enggak untuk mengingkari itu dukun? Kalau sekiranya Bapak Ibu punya kesanggupan, silahkan. Itu hukumnya tidak akan sekadar boleh, tapi juga apa? Mustahab. Sangat dianjurkan. Yang punya niatan seperti itu tadi, maka insya Allah ada pahala buat dia. Karena itu ya dianjurkan di dalam syariat ini. Jelas ibu-ibu? Nah, yang kedua ibu-ibu, mendatangi dukun untuk sekedar bertanya-tanya. Misalnya Bapak dan Ibu datang ke dukun atau bertanya kepada dukun sekedar iseng. Ingin tahu aja. Apa sih yang disampaikan oleh dukun, apa sih yang diinfokan oleh dukun. Sama dengan ibu-ibu dulu waktu masa kuliah, masa SMA. Dulu kan ada majalah itu. Ilmu perbintangan ya, ramalan bintang itu. Bapak juga begitu sama aja. Kemudian dikait-kaitkan dengan tanggal lahirnya. Dia sih sebenarnya nggak percaya, iseng. Ingin tahu. Nah ya kan hari ini dapat ini. Seperti itu. Jelas Bu? Nah, itu sholatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya jangan pakai iseng deh. Demen banget. Subhanallah. Mendatangi dukun untuk sekedar bertanya-tanya atau bahasa ibu-ibu itu iseng, ingin tahu hukum perbuatan ini apa? Haram. Dan sholat pelakunya apa? Tidak diterima selama berapa? 40 hari, 40 malam. Atau terkadang ada acara kan di televisi tentang perdukunan. Ibu ingin tahu. Keinginan tahu ibu itu bukan untuk membantah mereka. Bukan untuk mengingkari mereka. Bukan dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka taubat. Tidak. Tapi tadi fudul, kepo, ingin tahu aja. Ya. Subhanallah. Ketika misalnya bersesuaian dengan harapan dia. Oh boleh juga nih. Berarti nih
Anda dapat suami nanti yang begini nih. Boleh juga nih. Ya kan, berarti Anda dapat ini karena bintang Anda ini. Masih hafal nggak bintang-bintangnya, Bu? Subhanallah. Jelas ibu-ibu? Nah ini hukumnya haram. Isengnya ibu tadi ingin tahu, kepo, pudul tadi itu, tentang apa yang disampaikan oleh dukun, termasuk yang lihat majalah itu sholatnya selama berapa? 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jelas Bapak Ibu? Masih ada nggak tuh majalah begitu ya? Nggak ada lagi ya. Subhanallah. Ya termasuk teman ibu misalnya punya keahlian tarot ya. Coba aku ramal deh kamu. Boleh deh. Iseng. Ingin tahu aja. Atau mencoba untuk melihat garis-garis tangan kita. Meramal kita. Dan ibu demen mau. Ibu nggak percaya. Cuma iseng aja tadi itu. Allahu Akbar. Salatnya selama 40 hari 40 malam. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Hukumnya apa? Haram. Dari hari ini Bapak Ibu, udahlah. Taubatan nasuha. Dari keisengan Bapak dan Ibu untuk mengetahui tentang apa yang ada pada dukun tersebut. Bertanya-tanya. Dan ingin tahu, kepo, pudul. Udah hentikan itu. Karena hukum perbuatan ini adalah haram. Dan salat pelakunya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Jelas Bapak Ibu? Yang ketiga, nah ini yang bahaya nih yang ketiga ini. Yang kedua tadi bahaya, yang ketiga lebih bahaya lagi. Ketika mendatangi dukun untuk menanyainya dan mempercayai info-info yang datang dari dukun atau dari tukang ramal, mendatangi dukun untuk menanyainya dan mempercayai info-info darinya, dari dukun, serta meyakini ya jawaban yang akan diberikan. Ibu meyakini jawaban yang akan diberikan oleh si dukun. Keharaman perbuatan ini lebih keras daripada perbuatan yang kedua tadi. Yang kedua tadi haram. Yang ketiga ini lebih haram lagi, Bu. Nah, para ulama berselisih paham tentang kekafiran pelaku perbuatan ini. Jadi kalau kasus yang ketiga ini, dia datang mencoba untuk bertanya kepada dukun, ingin mendengar info-info dari dukun, dan dia mempercayai dan membenarkan dukun tersebut. Gimana Tuan Dukun? Ini kan masanya pemilihan umum misalnya. Anda termasuk calon jadi enggak? Terpilih enggak jadi anggota legislatif? Ya. Dia tanya sama dukun. Ingin tahu informasi dari dukun. Dan dia siap mempercayai itu dukun. Informasi dari dukun tadi. Tidak sampai di situ dia meyakini. Dari apa yang diinfokan oleh dukun tersebut. Dan dia melaksanakan fatwa-fatwanya dukun tersebut. Meskipun tidak masuk di akal pikirannya. Disuruh untuk mandi comberan, mandi. Disuruh untuk menyembelih ayam hitam di tengah malam, dia lakukan. Iya kan? Karena ingin mengetahui tentang nasib dia, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, terpilih atau tidak, berjodoh atau tidak, dan seterusnya. Nah, untuk yang ketiga ini Bu, haram. Dan pengharamannya itu lebih daripada yang kedua tadi. Nah, para ulama berselisih paham tentang kekufuran orang yang datang ke dukun dalam rangka untuk bertanya, untuk mencari informasi dari dukun, dan dia siap untuk membenarkan dan meyakini itu dukun. Para ulama berdebat apakah orang ini kafir atau tidak. Itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat lagi. Ya, yang ketiga ini Bu ya, pelan-pelan aja nih. Nah, pendapat yang pertama dari hukum yang ketiga ini, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Pelakunya apa?
murtad, batal 2 kalimat syahadatnya, keluar dari Islam karena telah melakukan syirik besar. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Komite Fatwa Tetap Saudi Arabia. Mereka membawakan dalil firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Naml ayat 65. Surah An-Naml surah yang ke-27, benar Bu? Surah An-Naml surah yang ke-27 ayatnya 65. Ayatnya berapa? 65. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui tentang hal yang gaib kecuali Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui tentang yang gaib kecuali siapa? Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat 65. Nah, orang yang datang ke dukun menurut pendapat yang pertama, orang yang datang ke dukun kemudian membenarkan info-info yang dari dukun, kemudian dia meyakini apa yang diberitakan oleh dukun, seakan-akan dia telah meyakini bahwa dukun itu mengetahui hal-hal yang gaib, dan berarti ia telah mendustakan ayat suci Al-Quran, khususnya surah An-Naml ayat 65 tadi, dan juga menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah, dan semua ini adalah kekufuran yang nyata. Ini syiriknya dalam masalah tauhid apa Bu? Rububiyah. Karena tauhid ar-rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Salah satu perbuatan Allah Jalla Jalaluh, hanya Allah Jalla wa Ala saja yang mengetahui tentang masalah yang gaib. Selain Allah Jalla wa Ala tidak ada yang tahu. Ya, jelas Ibu-ibu? Nah, kalau ada seseorang yang datang ke dukun, peramal, paranormal, kemudian dia mencari berita tentang kejadian yang akan datang, dan dia siap membenarkan apapun perkataan dukun, dan dia siap meyakini info-info yang dari dukun dan membenarkannya, maka menurut pendapat yang pertama ini, hukumnya murtad, batal 2 kalimat syahadatnya. Jelas Bapak Ibu? Pendapat yang kedua, kasusnya apa? Datang ke dukun, bertanya kepada dukun, dan dia siap mempercayai apapun info yang datang dari dukun, membenarkan bahkan meyakini. Kalau pendapat yang kedua menyatakan pelakunya tidak sampai murtad, namun ia telah melakukan syirik kecil yang tergolong ke dalam dosa besar. Ini pendapat yang berapa? Kedua. Pendapat yang ketiga hampir sama ya dengan pendapat yang pertama tadi. Cuma bedanya pendapat yang ketiga ini memvonis pelakunya sebagai kafir. Memvonis pelakunya apa? Sebagai kafir. Tanpa merinci. Tanpa merinci. Apakah kekafirannya dan kesyirikannya besar ataukah kecil? Karena kalau yang pendapat yang pertama kan memvonis dia itu kafir, murtad, batal 2 kalimat syahadatnya menurut pendapat yang pertama karena mereka telah melakukan syirik besar. Kalau pendapat yang ketiga ini mereka memvonis orang yang datang ke dukun, peramal, paranormal dan membenarkan dan mempercayai informasi dan kabar dari dukun, maka hukumnya adalah kafir tanpa merinci apakah kekafirannya itu besar ataukah kecil, tanpa merinci apakah kesyirikannya itu syirik besar ataukah syirik kecil. Karena
Kata mereka, ya, mereka hanya mengikuti vonis Rasulullah, yaitu orang yang datang ke dukun dan dia tersebut bertanya apa yang berkaitan tentang yang gaib kepada itu dukun, dan dia membenarkan dan mempercayai info-info yang dari dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Berarti dia telah kafir terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi hukumnya apa? Kafir. Tapi mereka tidak apa? Tidak merinci. Kenapa mereka berkata begitu? Karena Rasulullah menghukumi kafir. Dan tanpa merinci juga apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil, apakah itu kekufuran besar ataukah kekufuran yang kecil. Wallahu alam, dari 3 pendapat tadi Bu, Bapak, orang yang datang ke dukun, peramal, paranormal, ahli nujum, dan dia membenarkan, dia bertanya tentang sesuatu hal, tentang yang gaib, dia membenarkan informasi yang dari dukun, dia mempercayai kabar-kabar yang dari dukun, dan dia meyakini bahwasannya hukum yang benar apa? Kafir, murtad, batal 2 kalimat syahadatnya. Ini pendapat yang benar. Bahwa orang yang mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, serta mempercayai itu dukun dan yakin dengan itu dukun, maka ia telah melakukan kekafiran yang besar, dan dia tersebut dihukumi murtad, batal 2 kalimat syahadatnya, keluar dari Islam. Berdasarkan apa yang telah disebutkan tadi, mereka itu telah mengingkari ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Naml ayat 65. Wallahu alam bissawab. Jelas apa Ibu? Naam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, apa bedanya kahin atau kuhan dengan arraf? Kalau kahin atau kuhan atau kahana itu dukun. Kalau al-arraf itu peramal, tukang ramal. Jelas ya? Maka disebutkan di sini al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimukaddimatin yastadillu biha 'alal masyruki wa makani dhallati wa nahwi dzalika. Al-arraf artinya tukang ramal ya, kalau kita bahasakan secara bahasa. Definisi dari ulama, al-arraf itu adalah orang yang mengaku. Orang yang mengaku mengetahui. Orang yang mengaku mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang-barang curian atau tempat barang hilang atau yang semacamnya dan sejenisnya. Ini namanya apa? Arraf, tukang ramal ini. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih ibu-ibu, ada barang hilang, datang ke dukun, ingin tahu tuh barang ada di mana. Berarti ibu dulu datang ke tukang ramal, apa datang ke dukun? Tukang ramal. Jelas ya, bahasa Arabnya apa? Al-arraf. Al-arraf. Jelas ibu-ibu? Sedangkan kahin itu adalah dukun ya. Kalau kita artikan secara bahasa, cuma ulama bisa menjelaskan seperti ini. Al-kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Yang disebut dengan kahin atau dukun adalah orang yang memberitahukan tentang
tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Yang disebut dengan kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada juga yang mendefinisikan kahin atau dukun itu adalah alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Kahin atau dukun, ini definisi yang kedua dari dukun, Bu ya, adalah orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Jadi dukun itu ada yang tahu tentang hati ya, Bu? Nah, yang sering terjadi itu mungkin dulu ya, pernah datang ke dukun, ingin tahu kan, yang bilang ini berjodoh nggak dengan si fulan atau fulana, bagaimana aku calon jadi enggak, terpilih enggak. Nah itu datang ke dukun apa ke peramal? Dukun. Atau ingin mengetahui hatinya si fulan itu gimana gitu loh. Subhanallah, saya sih nggak yakin si dukun itu tahu tentang hatinya manusia. Yang mengetahui hatinya manusia itu hanya siapa? Allahu Jalla wa'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Abul Abbas Syekh Islam Ibn Taimiyah qala berkata, kata beliau, al-aghraf ismul kahin wal munajjimi wal rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi at-turuq. Al-aghrab, tukang ramal, kata Ibnu Taimiyah ya, al-aghrab itu adalah sebutan untuk dukun, untuk tukang nujum, peramal dengan bintang, peramal masa depan juga, dan yang sebangsanya, yang menyatakan, si dukun al-aghrab tadi menyatakan, mengetahui tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Dengan cara-cara tersebut. Nah, caranya ibu-ibu ya, itu bisa kita lihat. Jadi dukun itu kalau menurut Ibnu Taimiyah, Arab itu ya sama dengan kahin, sama aja, nggak ada beda. Cuma kita aja membeda-bedakan dengan istilah-istilah tertentu. Jelas ibu-ibu? Nah, di sini bagaimana cara dukun meramal? Karena kemungkinan dukun juga meramal, bukan begitu? Tukang ramal itu ya dukun. Yang ada di negeri kita ya, itu ada sekitar 10 deh. Banyak sebenarnya. Kemudian ya metode ramalan yang dilakukan oleh dukun. Yang pertama dengan melihat garis tangan. Dengan melihat apa? Garis tangan. Kalau Bapak dan Ibu pernah diramal oleh dukun melalui garis tangan, tolong ya Bapak Ibu taubatan nasuha. Karena berbahaya, apalagi kalau dia punya keyakinan dan dia percaya dengan informasi dari si dukun tadi itu. Dengan diramal lewat apa? Garis-garis tangannya tadi itu. Jelas Bapak Ibu? Itu yang pertama. Itu cara bekerjanya dukun yang meramal. Dengan melihat apa? Garis tangan. Yang kedua, dengan mengaitkan tanggal lahir dengan nasib seseorang sesuai dengan ilmu nujumnya.
sesuai dengan ilmu nujumnya atau ilmu astrologinya. Ibu tanggal berapa lahir? Sekian. Bulan apa? Bulan ini. Kemudian dikaitkan dengan nasib dia. Oh, pantasan Bu, ibu ini dapat musibah terus karena memang tanggal lahir ibu ya di bulan yang nggak baik, di tahun yang nggak baik juga. Jelas ya? Nah, ibu yang lahir tanggal ini dan bulan ini itu biasanya dikhianati oleh suami, Bu. Nah, ya misalnya begitu. Percaya aja lagi ibu. Akhirnya jadi curigaan dengan suami. Subhanallah. Bu, saya lagi sakit nih, boleh nggak minta air panas itu? Nah. Baik, kemudian yang ketiga Bu ya, dengan melihat golongan darah. Dengan melihat apa? Golongan darah A, B, O, AB dan seterusnya. Jelas ya? Saya nggak tahu ini model. Ibu yang pernah datang ke dukun mungkin tahu. Saya cuma menjelaskan sekedar ilmu. Dengan melihat apa? Golongan darah. Dengan melihat apa? Golongan darah. Yang keempat, nah ini pernah mungkin ibu, dengan melihat mangkok yang berisi air, atau teh, atau kopi, atau yang sejenisnya. Entah ditaruh di baskom, atau di mangkok, air bening, atau air kopi, atau air teh, atau yang sejenisnya. Jelas ibu-ibu? 6. Yang kelima, nah ini pasti Bapak Ibu tahu ini. Dengan kartu, istilahnya apa? Tarot ya. Dengan kartu tarot itu, Allah. Di sebagian negara Bu, itu menjadi acara khusus itu tarot itu. Diiklankan di acara-acara mereka, televisi-televisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kelima. Yang keenam, dengan garis di tanah. Pernah Bu? Pernah tuh, taubat Bu ya. Dengan garis di tanah. Si dukunnya menggaris sesuatu di tanah, kemudian dikaitkan dengan nasib ibu dan keadaan bapak. Jelas ya, dengan garis di tanah. Kemudian yang ketujuh, dengan tulisan. Dengan tulisan atau tanda tangan. Dengan tulisan atau apa? Tanda tangan. Dengan tulisan atau tanda tangan. Jelas ibu-ibu? Dengan tulisan atau tanda tangan. Yang kedelapan, makasih Kak. Ya. Yang kedelapan, dengan tanda lahir. Dengan tanda lahir. Yang kedelapan, tanda lahir itu kayak apa ya? Kayak, maaf, tompel, tai lalat ya, benar ya? Maaf kalau bahasa kurang sopan. Nah, ya, atau tanda yang lain ya. Ada orang-orang yang memiliki apa? Tanda di pahanya, atau di betisnya, atau di tangannya. Nah, kalau tanda-tanda itu bisa dihilangkan gak Bu secara hukum syariatnya Bu? Ada yang tidak berbahaya. Zaman sekarang kan gampang. Kayak misalnya tai lalat gede banget, gak bagus banget di wajah kita, apalagi kita perempuan. Bisa dihilangkan nggak? Boleh nggak hukumnya? Boleh. Yang susah itu kan Allahu Akbar. Kayak tompel itu ya. Bisa ya? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Afanallahu dzurriyyatan wa iyyakum. Kan kesian apalagi di wajah ya.
Apalagi apa? Di wajah. Kesian. Kalau di badan mungkin masih inilah, nggak kelihatan. Tapi nggak bisa ya dihilangkan tompel itu. Apalagi plastik. Nah, karena ada kebutuhannya dan hajatnya, ya, dan sekaligus juga untuk ya menghilangkan sesuatu yang tidak bagus yang ada di wajah kita, hukumnya apa? Boleh. Itu sama seperti misalnya seseorang punya gigi nonggos, nonggos ya, tonggos. Itu pakai behel boleh nggak? Pakai kawat gigi boleh nggak? Boleh. Atau misalnya maaf, giginya itu nggak rata, ada yang panjang satu sehingga untuk menutup mulut susah. Kemudian dipotong. Boleh nggak? Nah, apakah kita merubah ciptaan Allah? Tentu tidak. Karena kan kesian, apalagi dia wanita. Yang seperti itu boleh. Sama halnya seperti kita ada jerawatan. Boleh nggak kita hilangkan? Boleh. Termasuk maaf ya, kita yang punya, maaf, kayak orang kalau sudah tua ya, seperti ibu-ibu ini legend ya. Itu ada mata panda. Sehat. Ada mata panda, kemudian ada apa tuh? Kalau hitam-hitam, ya seperti itu. Ada bercak-bercak hitam di wajah, itu kan mulai itu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, selama tujuannya itu untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada wajah kita, dan kita tidak, pastinya itu tidak merubah, malah memperbaiki. Ciptaan Allah kan baik. Cuma ada sesuatu yang kita katakan, ini kalau diteruskan bisa kesian nih orang. Jelas ibu-ibu? Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu kira-kira ya ibu-ibu, wallahu a'lam. Itu dengan tanda lahir. Minum dulu Bu ya, bismillah. Kemudian yang ke-9, dengan huruf abjad atau huruf hijaiyah. Dengan huruf abjad atau huruf hijaiyah, alif, ba. Ibu pernah lihat rajah enggak? Kalau di restoran atau di tempat orang jualan, itu biasanya ada tuh. Iya. Termasuk juga ada boneka kucing. Ya kan? Kemudian ya itu semua untuk anu kan? Sihir sebenarnya ya. Untuk supaya laris manis. Kemudian anggapan dia supaya orang jangan jahat. Ya sebenarnya sih kita serahkan aja sama Allah Jalla wa'ala. Kalau emang makanannya baik dan juga enak, pasti banyak yang datang ke restoran kita. Bukan begitu? Nah, atau kurang iklan aja Bu. Kurang iklan. Kita katakan. Maka mengiklankan barang yang kita miliki boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Jangankan itu, kajian aja ada iklan gak Bu? Iya, pelayar itu kan iklan. Supaya ibu-ibu datang. Kan sama, nggak ada masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu tulisannya kadang aneh-aneh tuh kalau rajah itu. Tulisannya apa? Aneh-aneh. Ya. Yang kadang kita tidak memahaminya. Nah, ada satu riwayat yang menerangkan bahwa Abdullah ibnu Abbas melarang dari menghitung-hitung huruf abjad dengan mengisyaratkan, dengan mengaitkan dengan nasib seseorang. Kata beliau, kata Abdullah ibnu Abbas, ini adalah sihir. Ini adalah apa? Sihir. Dan sikap beliau ini sangat dapat diterima karena perbuatan semacam ini tidak ada asalnya dalam syariat Islam. Jelas ibu-ibu? Ini yang ke-9. Yang ke-10, dengan mendapatkan kabar dari rekannya, bestinya. Siapa bestinya dukun itu? Syaitan dan jin. Ya. Dan subhanallah, kalau orang jadi dukun, pasti dia itu akan melecehkan agama yang dia anut. Jelas ya? Entah dia nggak sholat, entah dia tersebut nggak puasa Ramadan, entah dia tersebut nggak bersedekah, apalagi haji dan umrah. Bahkan penghinaan-penghinaan mereka itu sampai pada puncaknya menghinakan ayat suci Al-Quran.
Kalau nggak salah saya pernah cerita, ada seorang dukun dari Mesir. Bisa terbang kayak Superman. Si dukun ini banyak punya istri, rumahnya besar, kamarnya banyak di rumah tersebut. Tapi ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh istrinya sekalipun. Ketika dukun ini meninggal dunia, ahli warisnya ingin tahu apa sih yang ada di dalam kamar tempat abah praktek dukun itu. Akhirnya dibongkar, dan ketika pintu itu terbuka, bau pesing yang sangat luar biasa, bau kotoran manusia. Dan ternyata yang dilakukan oleh dukun tersebut, dia buang air besar di atas Al-Quran yang suci, dia buang air kecil ya di Al-Quran yang suci. Na'udzubillah min dzalik. Pasti melecehkan apa? Agama yang dia anut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita katakan 10 ya dari prakteknya dukun atau cara dukun mempraktekkan sesuatu. Dan ini juga yang dipraktekkan apa? Oleh tukang ramal. Wallahu alam bissawab. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau Arab itu ya sifatnya umum. Di dalamnya itu ya masuk kahin, dukun, masuk juga ya munajim, ya ilmu perbintangan yang sifatnya tersebut, dukun yang meramal sesuatu dengan ilmu-ilmu bintang atau dengan perbintangan ya. Itu namanya al-munajim atau ramal. Ramal itu si dukun itu meramal nasib seseorang dengan menggunakan pasir atau tanah, dengan cara menggaris-garis itu tanah atau membuat sesuatu ya. Wallahu alam bissawab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kita harus hati-hati ya dengan yang namanya dukun, peramal, ahli nujum, tukang sihir. Jangan sekali-kali kita berteman dengan mereka. Hindari mereka. Kalau ibu ingin datang ke dia boleh dalam rangka untuk memberikan nasihat agar mereka tersebut taubatan nasuha dari praktek perdukunannya tersebut, agar dia tersebut kembali ke jalan Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau datangnya itu dalam rangka iseng, hati-hati, ingin tahu kabar-kabar yang datang dari dia, meskipun ibu dan bapak tidak percaya, maka salat bapak dan ibu selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Hukumnya haram. Apalagi datang ke dukun itu memang dia percaya, yakin, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Dia melaksanakan apapun yang menjadi fatwanya dukun meskipun tidak masuk di akal pikiran dia. Pendapat yang benar yang rajih, dia tersebut apa? Kafir, murtad, batal 2 kalimat syahadatnya, keluar daripada Islam ini. Wallahu alam bissawab. Tapi ibu, ya 1 jam lebih ya kita masuk sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Ya. Yes, siap. Makasih Kak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah satu persatu kita akan bacakan sampai jam 11 nanti. Yang pertama, jika seseorang sering mendapatkan firasat atau mimpi, di mana firasatnya dan mimpinya itu akhirnya terjadi. Jika dia meyakini bahwa mimpi atau firasat ini akan terjadi, apakah dia kafir? Apa yang harus dia lakukan untuk bertaubat atas apa yang sudah dia lakukan? Ibu-ibu, kalau kita mimpi baik, kalau kita mimpi baik, kita bersyukur kepada Allah, bertahmid, memuji Allah, dan kita berdoa agar apa yang kita mimpikan itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi juga tidak serta-merta kita harus percaya mimpi itu buah tidur, Bu. Mimpi itu apa? Buah tidur. Kalau sekiranya bapak dan ibu mimpi yang jelek, buruk, maka ibu berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian berludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, agar apa yang dimimpikan berkaitan dengan mimpi buruk itu tidak terjadi kepada diri kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, mimpi itu adalah buah tidur
Tidak boleh kita mempercayainya. Artinya bisa jadi ketika kita tidur itu ya dimasukin dalam mimpi kita oleh jin. Sehingga seakan-akan itu terjadi dengan diri kita. Tapi nggak boleh kita percaya 100% ini memang pasti terjadi ini. Kalau kita mendapatkan bahwasannya kita tersebut mendapatkan mimpi yang baik, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga mimpi yang baik ini memang terjadi. Tapi kalau kita mimpi buruk, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Dan haram kita mempercayai apa yang ada pada mimpi kita itu. Nah, ibu memikirkan seseorang nih. Ibu nggak suka banget dengan orang itu. Coba ibu hayalkan sebelum tidur. Coba bapak hayalkan sebelum tidur dia itu. Dipikirkan, bisa mimpi nggak? Bisa. Ada seorang perempuan, Bu. Dia saking ketakutannya, suaminya kawin lagi. Kemudian dia sudah jadi orang yang bawel lah. Setiap kali suaminya keluar rumah, hati-hati, hati-hati. Sampai akhirnya dia pikirkan. Sampai akhirnya apa? Dia mimpi. Subhanallah, mimpi. Mimpi suaminya kawin lagi. Dia ketakutan. Nangis. Padahal cuma apa? Mimpi. Gimana terjadi? Nah, mimpi itu buah tidur. Nggak boleh kita percayai. Jelas ibu-ibu? Sudahlah. Jangan terlalu dihayalkan, Bu ya. Jangan terlalu dihayalkan. Firasat orang muslim itu benar adanya. Tapi kadang kan kita ini mengklaim diri kita itu firasatnya benar. Enggak. Firasat aku sih suami keluar kota terus-menerus nih, jangan-jangan dia kawin lagi nih. Akhirnya ibu datang, enggak begitulah sudah. Tawakalkan Bu sama Allah Jalla wa'ala. Bapak juga begitu. Setiap kali meninggalkan istri di rumah, udah. Ya, yang penting tawakalkan kepada Allah. Urusan kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz syafaqallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah minta doa ke seseorang kiai atau ustaz agar tidak terjadi serangan dari orang-orang jahat itu hukumnya boleh? Ibu, kalau si ustaz itu masih hidup, kalau si kiai itu masih hidup, kalau syekh itu masih hidup, ibu boleh datang kepada dia untuk meminta agar didoakan. Doa-doa yang baik tentunya. Cuma yang paling bagusnya kita katakan, kitanya sendiri yang berdoa. Ustadz insya Allah mendoakan bapak dan ibu. Ketika ustadz itu berdoa, dikarenakan diminta oleh bapak dan ibu, si ustadznya dapat pahala. Tapi ibu yang minta doa dari ustadz, ibu nggak dapat pahala. Jelas ya? Nah, kita boleh ibu doakan ya, bapak doakan. Ya, agar saya sembuh dari penyakit ini, agar sehat lagi, semangat lagi, bisa teriak-teriak lagi. Iya kan? Boleh enggak? Doakan Bu ya, doakan. Nah, tapi yang paling penting si sakit ini berdoa. Ya, Allahumma antas syafi'an tusfiyani syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitku, angkatlah penyakitku ya Allah. Kitanya sendiri itu. Nah, itu yang disebut dengan tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Yang tidak boleh itu datang ke kuburan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah, itu syirik besar Bu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya bapak dan ibu masih hidup, kita minta doa dari orang tua kita yang masih hidup, minta doa dari ustadz yang masih hidup, itu boleh hukumnya. Tidak mengapa yang demikian dan bukan syirik. Jelas Bapak Ibu? Biasanya bila akan menikah ustadz dan menentukan hari baik, akan bertanya kepada orang yang dituakan dengan memberikan weton kepada calon pengantin. Apakah ini termasuk dosa besar? Ya, syirik besar bahkan. Mengaitkan dengan weton-wetonnya dia. Wetonnya enggak ini nih, kayaknya bulan ini aja, enggak cocok dan seterusnya. Ini syirik Bu ya? Dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Kita boleh rapat dengan orang yang lebih tua dari kita. Kapan mereka bisa hadir? Nah, kenapa pilih hari Sabtu atau hari Ahad? Supaya orang banyak datang. Kalau kawinnya pilih hari Senin, Selasa, ya sedikit orang datang. Karena pada sibuk, pada kerja. Bukan begitu?
Nah, masalah sebab itu, kalau rapat cuma sekedar menentukan antara dua belah pihak yang akan bersatu, besan ya. Jika ada orang menjalankan ibadahnya bagus, setiap sholat wajib selalu ke masjid, tetapi masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain dan mempercayai ramalan-ramalan, bagaimana hukumnya Ustaz? Berarti sholatnya nggak ada pengaruh dalam dirinya. Padahal Allah mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya apa? Tidak benar, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Karena kalau orang sholat, pasti dia tersebut menghindari kemungkaran dan kekejian. Dan orang yang sholat, kalau sholatnya benar, ada ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, tidaklah mungkin dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Karena sholat itu ibadah yang sangat luar biasa, hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Berarti ada sesuatu dalam sholat yang dia lakukan itu. Maka oleh sebab itu, kita semua harus memperhatikan tentang keadaan sholat kita. Kita sholat, tapi lisan kita nggak terjaga. Kita sholat, selalu keji perbuatan kita. Selalu saja kemungkaran yang kita lakukan. Berarti ada masalah di dalam sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, silakan. Mengingat Ustaz kondisi kurang sehat, apakah ada hubungannya ilmu grafologi yang mempelajari tentang tulisan dan tanda tangan dengan metode dari dukun? Jika iya, kenapa di psikologi hal tersebut dipelajari Ustaz? Apakah ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Orang-orang dulu kan itu. Garis tangan tuh orang-orang dulu itu. Ya, artinya kan enggak ada kaitan dengan apa? Dengan kondisi tangan kita, tanda lahir kita, atau yang lainnya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan sedikit ya. Bolehkah memakai gigi palsu yang ditanam? Boleh. Boleh. Ada seorang sahabat hidungnya putus ketika berperang. Namanya Arfa'ah. Kemudian dia pakai apa? Hidung palsu. Kalau hidung palsu boleh, apalagi gigi palsu. Termasuk nanti kita bahas menanam rambut juga. Ya, kalau ada hajat dan kebutuhannya, hukumnya apa? Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak Ibu, silakan 5 menit lagi nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Hampir mirip-mirip. Bapak-bapak ada pertanyaan? Monggo, nggak ada. Siapa? Apakah salat hajat itu ada, Ustaz? Apakah hadisnya sahih? Hadisnya dhaif. Tidak bisa jadikan sebagai hujjah. Kalau misalnya hadisnya dhaif, berarti tidak bisa untuk kita apa? Amalkan. Tidak bisa untuk apa? Kita amalkan. Jelas Bapak Ibu? Nah, tidak bisa untuk kita amalkan. Allahu a'lam bissawab. Nah, baik Bapak dan Ibu, minta maaf ini agak cepat hari ini karena kondisi badan ya. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu saudara lindungan Allah Jalla wa ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.